Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Peru bagian selatan. Guncangan terasa di sejumlah wilayah dan memicu longsor di kawasan pegunungan Andes. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Peru bagian selatan. Berdasarkan laporan Institut Geofisika Peru, pusat gempa berada sekitar 35 km di utara Cora, Provinsi Parinacocas, wilayah Ayacucho dengan kedalaman 108 km. Getaran kuat juga memicu longsor di sejumlah kawasan pegunungan Andes. Kondisi ini menambah dampak gempa, terutama di wilayah yang berada di kawasan perbukitan dan pegunungan. Pemerintah setempat meminta bantuan untuk menangani dampak gempa. Badan Pertahanan Sipil Peru mengimbau masyarakat tetap tenang dan berada di lokasi yang aman. Warga juga diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan. Pemirsa, bus antar kota antar provinsi jurusan Surabaya Cilacap terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dalam waktu singkat, kobaran api meludeskan satu bus EK jurusan Surabaya Cilacap di Desa Tiron, Madiun. Sebelumnya sopir melihat dari spion kepulan asap keluar dari bagian mesin belakang. Pengendara lain juga memberitahukan hingga sopir memarkirkan bus. Seluruh penumpang dan barang bawaan dievakuasi keluar dari bus dan tidak lama kemudian kobaran api membesar hanya menyisakan kerangka bus. Selama proses pemadaman, polisi mengalihkan arus kendaraan ataupun juga arus lalu lintas ke jalur alternatif. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat sore Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan sore hari ini? Ya baik, terima kasih Novel dan selamat sore pemirsa. Dan untuk saat ini kawasan Tugu Monas rencananya akan digelar Jakarta Bersolawat yang digelar oleh pemerintah DKI Jakarta. Rencananya akan dilaksanakan pada pukul 18.00 yang dimulai dengan ibadah zikir dan juga sebelumnya akan ada sholat maghrib berjamaah. Hal ini juga akan dihadiri oleh sejumlah Forkopimda. Namun untuk saat ini arus lalu lintas pada kawasan Tugu Monas ini masih dibilang relatif lancar, baik itu arus lalu lintas yang mengarah ke Harmoni, lurus mengarah ke arah Tamrin, Sudirman, dan juga yang akan mengarah ke arah Bir masih dalam keadaan ramai dan lancar. Hingga saat ini arus lalu lintas dapat mengalir dengan lancar. Kalau kita melihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light, berkaitan juga akhir pekan memang terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan. Kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dalam hal ini di mana apabila terjadi kepadatan kendaraan ada kemungkinan dilakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Namun untuk saat ini hal tersebut belum dilaksanakan melihat kondisi pada kawasan ini. Memang untuk jamaah yang rencananya hadir pada acara Jakarta Bersolawat ini juga baru saja datang pada kawasan Tugu Monas ini, masih menetes sehingga tidak menyebabkan perlambatan kecepatan ataupun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan pada kawasan Tugu Monas. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami demi terwujudnya keselamatan serta keamanan, dan juga kami mengharapkan Anda dapat mengikuti transportasi umum yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara acara salawat bersama. Hal ini juga untuk menciptakan kelancaran lalu lintas serta tidak menimbulkan kepadatan pada kawasan Tugu Monas di mana acara digelar. Acara ini juga rencananya akan diisi oleh doa bersama untuk bangsa Indonesia sekaligus menjadi momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga doa dan zikir bersama untuk korban bencana pada Provinsi NTT.
Dan kami juga mengharapkan acara ini dapat diselenggarakan dengan aman dan tertib, baik itu masyarakat yang memang hadir pada kawasan Tugu Monas yang beraktivitas maupun yang melaksanakan zikir ataupun doa bersama pada kawasan Monas ini juga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban bagi semua pihak yang hadir. Kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kembali ke Noval di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menggerebek percetakan uang palsu di Pergudangan Tangerang, Banten. Polisi mendapati sejumlah 360.000 lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000. Polisi menggerebek gudang di wilayah BSD Tangerang, diduga digunakan sebagai tempat produksi uang palsu bernilai 6 miliar rupiah. Para pelaku ditangkap sejak Jumat malam saat sedang memproduksi uang palsu. Dua pelaku diantaranya diketahui residivis kasus serupa di tahun 2019 dan tahun 2022. Pemirsa diharap waspada karena kasus kejahatan uang palsu ini makin marak terjadi. Ya, sementara ini keterangannya memang berdasarkan juga bukti-bukti permulaan yang ada. Yang bersangkutan adalah yang mendanai, ya foundernya. Tapi nanti kita akan kembangkan, mungkin ada pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua tadi ada hubungan ya dengan jaringan yang lain ya, dengan karena di antara 4 itu ada 2 residivis. Mereka ini namanya jaringan ya. Jadi pada saat salah duanya itu keluar dari tahanan, mereka akan menginformasikan ya kira-kira ada kegiatan apa atau pekerjaan apa yang sama ya yang bisa dibantu. Jadi mereka melalui jaringan-jaringan juga menghubungi, karena mereka juga tidak sembarang untuk melakukan rekrut, dan juga yang punya kemampuan khusus ya, terutama ya yang pernah residivis ataupun memang yang punya keahlian dalam alat mencetak ya. Dan yang ketiga tadi terkait kegiatan apa yang nantinya akan dilakukan ya untuk mitigasi atau sosialisasi. Tentunya ya kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Namun di awal ini juga tentunya kami menyampaikan ya untuk masyarakat dan siapapun yang memegang uang ya bisa dilakukan secara visual, yaitu 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang lanjutan yang sifatnya juga kemitraan atau sifatnya bersama-sama antara instansi yang terkait memproduksi uang dengan juga kami daripada pihak kepolisian. Oh iya, terkait dengan aktivitas yang ya. Jadi memang yang bersangkutan ini jarang sekali keluar dari ini areal pergudangan. Ya, dan juga rekan-rekan media bisa lihat ini cukup luas dan cukup jauh juga ya untuk kita masuk. Ya, memang mereka ini tinggal secara tertutup. Dan juga memang ini yang perlu kita sampaikan, kita berharap antara tetangga kanan kiri juga bisa saling bertegur sapa ya, agar kita bisa tahu apa sih sebenarnya aktivitas, dan apabila mencurigakan bisa menyampaikan kepada kami pihak kepolisian. Ya, sebelumnya Rektor Unsut bersama 13 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK yang digelar di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis kemarin. Dan inilah pemirsa Rektor Unsut Ahmad Sodik serta para tersangka lainnya saat keluar dari gedung merah putih KPK Sabtu dini hari tadi. Mengenakan rompi oranye khas KPK, Ahmad Sodik berjalan menuju mobil tahanan dan enggan berkomentar saat ditanya awak media. Aku di aja Pak Warek. Ayo. Dalam operasi senyap di hari Kamis kemarin, KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. KPK mengungkapkan Rektor Unsut melalui perantara meminta orang tua yang ingin anaknya masuk Fakultas Kedokteran Unsut untuk menyiapkan uang sebesar 650 juta rupiah, pemirsa.
Permintaan tersebut disanggupi, namun sang anak rupanya tidak lolos seleksi. Orang tua anak tersebut pun meminta uangnya kembali, namun uang tersebut sudah digunakan oleh kedua perantara. Aduh, gimana pendidikan maju ini?